Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah karya ilmiah atau penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya yang berisi data-data ilmiah. Data ilmiah itu berarti fakta yang di dalamnya empiris atau berisi fakta empiris. Fakta empiris itu berarti bahwa data itu bisa diindra, fakta-fakta itu bisa diindra. Ini berbeda misalnya dengan filsafat yang mengkaji sesuatu yang bisa saja hal-hal yang filosofis, misalnya saja hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat yang misalnya tidak ada objeknya di dalam realitas, atau misalnya hukum daur atau tasalsul, atau mungkin logika. Tetapi kalau data ilmiah ini harus empiris, faktanya harus empiris. Misalnya saja fakta-fakta bahwa sebuah bahasa itu mempunyai imbuhan, misalnya ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, atau ada imbuhan. Imbuhan itu terdiri atas awalan, akhiran gitu. Nah, ini adalah fakta empiris yang bisa diindra. Kemudian bisa diuji di waktu dan tempat yang berbeda oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Ini bisa diuji. Misalnya ada juga misalnya fakta-fakta seorang sakit, misalnya bisa diuji, misalnya suhunya sekian, fakta itu empiris misalnya. Atau misalnya dia faktanya batuk misalnya, atau faktanya dia sakit apa yang dirasakan, dilaporkan oleh pasien. Atau dokter sendiri memeriksa, misalnya tadi suhunya misalnya ya, atau detak jantungnya, atau misalnya warna matanya, warna kulitnya, dan sebagainya. Ini adalah fakta empiris. Kemudian problem ilmiah itu adalah kesenjangan antara fakta dan harapan. Jadi ini adalah fakta ilmiah. Problem ilmiah itu kesenjangan antara fakta dan harapan, yaitu das Sein dan das Sollen. Ini bahasa Jerman. Kemudian ada pula judul-judul karya ilmiah. Ya, judul karya ilmiah ini bisa melihat langsung pada judul-judul yang ada, misalnya di jurnal atau di perpustakaan ada skripsi, tesis atau disertasi. Judul karya ilmiah itu harus mempunyai fakta, atau misalnya ada suatu kesenjangan, atau ada dorongan untuk penelitian, atau ada variabel. Ini bisa melihat saja pada judul-judul karya ilmiah yang sudah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan. Kemudian sebagian dari karya ilmiah juga berbentuk pasif, ya, kalimatnya berbentuk pasif. Misalnya kami mengucapkan terima kasih kepada, ini kalimat aktif. Kadang-kadang kalimatnya pasif, misalnya ucapan terima kasih disampaikan kepada, jadi tidak disebutkan siapa yang mengucapkan terima kasihnya. Ini kalimat aktif. Peneliti menemukan bahwa kadang-kadang kalimat ini tidak digunakan, tapi dalam karya ilmiah itu, dalam penelitian ini ditemukan misalnya ya. Tapi kadang-kadang untuk rujukan bisa saja Iswara 2020 mengungkapkan bahwa ini yang mungkin sebagian bisa diterima. Tapi kadang-kadang ada pula ya, baik peneliti di dalam negeri ataupun di luar negeri ya, ada juga di luar negeri yang menggunakan kalimat-kalimat aktif. Ini juga mungkin sebagian yang harus diperhatikan di dalam
kalimat-kalimat karya ilmiah ya, sebagiannya berbentuk pasif, disampaikan, ditemukan. Misalnya di sini mengucapkan atau menemukan, di sini disampaikan atau ditemukan. Contoh karya ilmiah ini berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah UPI yang terbit tahun 2019. Karya ilmiah itu ada berupa esai. Esai itu tulisan esai. Itu tulisan yang berupa paragraf atau beberapa paragraf. Namun ini bisa esai ilmiah yang tadi mengungkapkan fakta, data, misalnya data tentang kondisi pasien, data tentang bahasa, data tentang kemampuan siswa misalnya. Ini bisa berupa esai ilmiah. Atau anotasi bibliografi, ini adalah catatan dari sebuah rujukan, sebuah bibliografi, sebuah buku rujukan. Ini adalah penguraian dari sebuah rujukan. Contoh karya ilmiah berikutnya misalnya adalah sebuah review buku, review bab, atau review artikel. Jadi sebuah buku bisa direview atau ditinjau, dipelajari berupa sebuah review buku atau sebuah bab misalnya. Direview, dikaji. Kemudian artikel juga bisa dikaji, didiskusikan. Sejumlah ulama juga mengkaji misalnya karya-karya hadis atau hukum-hukum fikih dari suatu ulama mazhab. Ini juga menarik karena ulama-ulama itu tidak maksum dan fikih terus berkembang, fatwa-fatwa terus berkembang. Jadi ada kajian-kajian untuk buku, bab, atau artikel. Kemudian karya ilmiah juga ada artikel untuk jurnal. Misalnya artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal, termasuk jurnal-jurnal Sinta, misalnya yang terakreditasi Sinta atau terakreditasi atau terindeks Scopus, terindeks Sinta atau terindeks Scopus. Jadi ada artikel jurnal yang terindeks Sinta ataupun terindeks Scopus. Seseorang bisa membuat artikel untuk sebuah jurnal, dan sebuah perguruan tinggi atau sebuah program studi atau seorang dosen mempunyai reputasi yang tinggi apabila dia bisa menulis artikel-artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional yang terindeks Sinta ataupun terindeks Scopus. Karena itu ada pula budaya dosen mengajarkan membaca jurnal atau menulis mini riset untuk diterbitkan di jurnal atau di sebuah konferensi ilmiah. Ini adalah pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan ilmiah mereka. Dan banyak temuan mahasiswa setelah misalnya dosen mereview temuan-temuan mereka. Ini juga menarik karena mahasiswa adalah sumber daya yang sangat besar dan temuan bisa jadi sangat menarik. Jadi temuan-temuan di berbagai bidang, termasuk di kesehatan misalnya, atau termasuk temuan-temuan di bidang pendidikan di sekolah, atau temuan teknologi bisa saja dilakukan, bisa saja ditemukan. Contoh karya ilmiah lainnya misalnya skripsi, tesis, atau disertasi. Ini biasanya sebagai syarat untuk kelulusan seorang mahasiswa harus membuat sebuah skripsi, tesis, atau disertasi. Dan ini juga wajib bagi mereka untuk membuat artikel dari skripsi atau tesis atau disertasi ini. Sangat menarik ketika mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen, karena sejumlah penulis tidak bisa
melihat kekurangan tulisannya sendiri. Dia merasa sudah sangat maksimal untuk menuliskan artikelnya, tetapi dia bisa meminta orang lain untuk melihat kekurangan-kekurangan yang ada dalam riset mereka, yang ada dalam tulisan mereka. Jadi bantuan dari orang lain ini sangat penting untuk periset pemula, khususnya untuk periset pemula. Tetapi biasanya periset yang sudah berpengalaman, misalnya menulis di Scopus atau menulis jurnal Sinta, biasanya mereka tidak mempunyai banyak kesulitan karena pengalaman atau jam terbang yang sudah tinggi, yang sudah banyak ya. Namun adanya perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan tuntutan, serta banyaknya temuan di kelas ini membuat pembimbingan menjadi menarik. Demikian uraian tentang penulisan karya ilmiah. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.